Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Asbahna wa amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa amsayna ala mulkillah wala haula wala quwwata illa billah. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i. Insyaallah hari ini akan membahas surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Supaya mudah dipahaminya surat At-Tahrim 8, kita kasih judul Mengaku Bersalah di Masa Pandemik dan Manfaatnya. Jadi merasa bersalah di masa sekarang ini sangat bermanfaat menurut surat At-Tahrim ayat ke-8. Kenapa judul ini dikaitkan dengan merasa bersalah di masa pandemi? Karena dua hal itu, merasa salah dan masa pandemi, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kepada orang yang menyadari dirinya salah kemudian tobat, dan juga orang mencintai kepada yang suka cuci tangan, apalagi sambil wudhu dan mandi. Jadi menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jarak buat jarak. Ini surat Al-Baqarah ayat 222, sehingga judulnya jadi digabung, Tawabin dan Mutatahhirin. Redaksinya memang di sini perintah untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tetapi diartikan tadi tobat itu kan sebenarnya kalau surat At-Tahrim ayat 8, kita harus melihat surat At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'tadilu yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, kamu jangan merasa salah saat ini. Tidak ada gunanya. Kamu tetap akan dibalas sesuai dengan kerjaan kamu. Memang berdusta di dunia. Kerjaan kamu itu kafir, sehingga balasannya ya sesuai dengan kamu berdusta dan kafir. Jadi surat At-Tahrim sebelumnya ayat 7 menjelaskan itidar. Itidar itu mengaku salah. Jadi tobat itu sebenarnya perintah dari Allah supaya nanti itidar kita diterima. Kalau orang kafir tidak diterima mengaku salahnya. Jadi kita sebenarnya kalau di dunia taubat, mengaku salah itu. Kalau di akhirat itu itidar. Tapi ada lagi satu bahasa i'tiraf. I'tiraf itu sebenarnya mengaku dirinya punya potensi atau benar, i'tiraf. Tapi i'tidar mengaku salah. Bahasa Qurannya ada ya tadirun, itu orang munafik biasanya i'tidar mengaku salah di dunia, tapi ya terbongkar pengakuan salahnya orang munafik Rasul. Nah, kita mengaku bersalah itu namanya tobat atau istighfar. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, lebih baik kamu mengaku salah lah kepada Allah. Kalau ada istilah tobat nasional, itu sebenarnya tobat nasional itu dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita harus bertobat secara bersama-sama. Itu berkaitan dalam surat
An-Nur ayat 31. Di dalam surah An-Nur 31, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua dari Sabang sampai Merauke, tobat nasional, tidak boleh terkecuali. Taubat kepada Allah la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung, tidak rugi. Ini sebetulnya tobat nasional itu berkaitan dengan masalah lawan jenis, ya, tentang aurat. Kita harus menutup aurat atau jangan melepaskan pandangan mata yang pada bukan mahram. Jadi berkaitan dengan itu. Nah, sehingga sebenarnya surat Al-Tahrim ayat 8 itu asbab nuzulnya menurut para ulama itu juga berkaitan dengan itu, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilawan jenis tadi. Tahu di surat An-Nur itu ayat 31, ya, surat Al-Baqarah 222 tadi itu, atau surat An-Nur ayat 31. Ya, jadi pelanggaran apapun itu harus disadari oleh kita salah. Meskipun salah itu di dalam definisi para ulama qaul athar, al-insan mahalun nisyan wan nisyan amrul insan. Manusia itu tempatnya salah, dan salah adalah perbuatan manusia. Ini menurut ahli balaghah badalakob. Al-insan mahalun nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Tidak ada manusia yang tidak salah, memang tempatnya salah. Tapi wal nisyan amrul insan, memang salah itu perbuatan manusia. Artinya tidak ada manusia yang tidak bersalah, yang tidak nisyan, kecuali manusia sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Jadi pengakuan salah itu, mengaku bersalah itu salah satu kewajiban, yaitu dari aspek makna hampir mirip dengan taubat. Meskipun taubat itu sendiri sebenarnya ada makna khusus, ya, an-nadam at-taubah, karena memang penyesalan itu intinya adalah di dalam taubat. Kalau taubat tidak ada menyesal, tidak jadi taubatnya. Seperti sujud ruku di dalam sholat, ya, itu harus ada sujud ruku dalam sholat. Jadi ini kaitan dengan makna taubat itu sendiri, memang an-nadam, menyesal. Ini sebenarnya kalau saya lihat di dalam berbagai hadis, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Ibnu Majah, yang mungkin kalau dibaca terlalu panjang, sebenarnya dirumuskan oleh para ulama fuqaha. Apa itu disebut tobat? Menurut para ulama ada 3 tobat itu. Tobat nasuh itu pertama, ayak li'a anidampi fil hadir, harus mencabut dosa satu persatu, dosa yang baru saja kita lakukan. Ya, terasa kan kalau berbuat dosa, malah mungkin ya kita kalau tidak terasa, tidak punya rasa, nggak dosa. Justru menjadi dosanya itu kena terasa. Begitu kita berbuat dosa, ayaknya dicabut, seperti paku cabut, kena nusuk pada diri kita, jarum dicabutin gitu, itu satu ayak li'ani dan bi fil hadir. Jadi mencabut dosa yang pada saat itu diikla oleh kita. Itu saya lihat di dalam kitab Azkiyah juga begitu. Yang kedua, yandamu alama salaf minum fil madhi, menyesal dari dosa yang kemarin yang sudah lewat, disesali oleh kita, sedih, menyesal, itu syarat. Dan kemudian yang ketiga, yang samu ala alla ya'uda atau ala ayat fil mustaqbal al-batah, tidak akan melaksanakan lagi dosa di masa akan datang sama sekali. Jadi tidak akan melaksanakan dosa lagi di zaman yang akan datang. Jadi kalau yang baru kemarin atau baru saat ini kita cabut cepat, ikhlas. Kalau yang lama kita sesali, kalau di masa depan tidak akan berbuat dosa lagi. Itu memang tentang taubat, pengertian para ulama dari berbagai hadis. Ya, sebab ada hadis kan yang mengatakan
Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, Ibnu Mas'ud, Rasul menjawab, at-taubat minadz dzambi ayatuba minhu summa la ya'udu fi. Taubat itu dari dosa, kalau taubat dari dosa itu adalah membersihkan kotoran-kotoran dosa dari diri, kemudian summa la ya'udu fi, tidak kembali lagi. Ya kalau setelah dibersihkan kemudian kembali lagi kotor lagi, itu tidak jadi tobat, dan mungkin tobat bohong-bohongan, itu tobatnya. Ada orang Sunda bilang tobat sambel. Apa tobat sambel itu? Lada, tapi sudah lada makan lagi. Itu enggak jadi tobat itu ya. Ada orang Sunda sudah tobat baik lagi, enggak. Jadi tobat itu tadi harus ditinggalkan yang di saat itu, kemudian disesali yang kemarin, dan selamanya tidak akan berbuat dosa lagi. Kemudian karena kita sedang ngaji tafsir, bagaimana itu kaitannya dengan pandemik? Sebab pandemik itu ya bagi kita sebagai muslim ini adalah sebagai ujian dari Allah. Kalau tidak sebagai takdir dari Allah, ujian dari Allah, bahaya kita. Kalau ujian dari Allah berarti ada sesuatu yang ditegur, diujikan kepada kita dari perbuatan kita selama ini. Nah, itu kan wala nabluwanakum bisyai'in, itu kan ditegur kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita kembali. Makanya taubat itu arruju ilallah. Pandemik yang membingungkan kita ini sebetulnya kita sikapi dengan ini adalah teguran dari Allah. Untuk apa? Untuk sadar kita, untuk ngeh, untuk eling, tadzakkaru, untuk merasa salah gitu. Ada perbuatan salah di kita, itu yang efektif. Ya, karena kalau tidak dirasakan ada perbuatan yang salah, malah kita nyariin orang malah. Itu benar Islam. Apa saja yang datang kepada kita satu musibah, itu harus disadari itu adalah teguran dari Allah, musibah itu. Dan makanya tadi kaitkan dengan merasa salah di masa pandemik, dan ada manfaatnya tadi. Apa itu nanti akan dijelaskan. Menurut Ibnu Katsir, saya lihat di dalam tafsirnya bahwa apa itu yang disebut tobat itu, saya ada kalau tafsir Jalalain, taubatan nasuha shadiqatan. Ya, shadiqatan. Tobat bahasa diterjemahkan tobat yang sebenarnya, tobat yang murni, tobat nasuha itu. Tapi di dalam Ibnu Katsir selain shadiqatan ada dua, jazimatan. Tobat yang sebenarnya yang disertai dengan keteguhan hati, keyakinan yang sempurna, idrok jazim, pasti ini adalah dari Allah dan ada manfaatnya. Itu tidak ada orang yang berbuat sesuatu atau Allah menurunkan sesuatu kecuali ada manfaatnya kalau disikapi dengan baik. Jadi jazimatan. Taubat nasuha itu diyakini oleh kita, disertai dengan kekuatan iman bahwa ini adalah satu kepastian dari Allah, ada manfaatnya. Sebut idrokun jazim, kepastian dari Allah yang diyakinkan oleh kita, ini dari Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu nasuha itu. Nah, kalau kita tobatnya itu dirasakan shadiqan sesungguhnya, dan dirasakan bahwa ini adalah jazimatan, kepastian dari Allah yang hukum alam dan hukum syar'i, setiap perbuatan Allah pasti ada manfaatnya, maka menurut Ibnu Katsir ada 3 manfaatnya. 1, tamhu ma qablaha min sayyi'at, hapuslah semua kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan kita dengan sebab kita nasuha, tobat. Kesadaran kita kepada Allah nasuha itu bisa tamhu ma qabla min sayyi'at, menghapus segala kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. 1 itu. Yang kedua, talawmu sa'taib wa tajbahu. Orang yang dosa itu kan Pak resah, gelisah, seperti luka, atau mungkin ya merasa tidak pede lah. Talawmu sa'taib, berkumpul lagi, setelah retak menyatu lagi, setelah risau teguh lagi dengan sebab tobat itu. Jadi bisa kumpul, yang retak bisa nyambung lagi, merasa pesimis optimis lagi,
yang merasa sedih kemudian bisa diganti dengan senang gembira. Itu yang kedua. Kalau kita melakukan shodiqatan wa jazimatan. Yang ketiga apa? Ini tadi kaitkan dengan Covid. Takpuhu amma kana yata'atu minal dana'ah. Itu bisa menghilangkan, bisa menolak dan bisa mencegah dari segala perbuatan yang menghina-hinakan kita, perbuatan-perbuatan yang hina dari kita sehingga setelah tobat itu jadi mulia. Tidak sedikit orang yang kena Covid ini menjadi hina-dina, merasa dihina oleh Allah, padahal bukan merasa dihina, diri kita yang hina. Yang diwajibkan dalam Islam, kita merasa hina, dhillan waftikaron, itu yang penting. Kita merasa hina, bukan merasa dihina. Salah Al-Quran. Tapi kita yang merasa hina, merasa lemah, merasa salah. Kalau disalahkan tidak boleh, menyesal tidak boleh. Jadi kita tidak boleh disesali diri, kita menyesal diri kita, hina diri kita, salah diri kita, tidak benar diri kita. Itu namanya manfaat yang ketiga. Jadi kalau kita sekarang di masa pandemi ini merasa diri kita yang salah, insya Allah saya kira bakal hilang itu yang menimpa kepada kita jadi hina. Nauzubillah kalau sampai mautnya sul khotimah, dihinakan saja oleh orang tidak boleh dan tidak akan dihinakan. Kalau orang merasa hina Pak, tidak akan dihinakan orang. Justru yang dihina orang itu orang yang merasa sombong, dihina itu. Sampai sekarang orang yang sombong tidak ada yang dihina, maghdub, dibenci, dimurka sama Allah. Nah, kita tidak boleh dalam kesalahan Islam. Kita harus dhillan waftikoron, diri kita yang rendah, diri kita yang salah, diri kita yang banyak dosa tadi. Itu Pak. Ya, ini menurut Imam Ibnu Katsir, saya lihat tidak sampai saya bawa tafsirnya, juz keempat halaman 392, redaksinya pendek. Nah, kemudian sekarang makna-makna yang tersirat, apa itu? Kalau kita lihat di sini manfaatnya, ya, manfaatnya tadi di sini ada dua intinya. Satu, manfaatnya yukafir ankum sayyatikum menurut Al-Quran surat At-Taharah ayat 8 tadi, dihapus, ditutup segala kesalahan kita, keaiban tadi, sampai ada yang menjadikan kita dihinakan Allah, dihinakan oleh Allah, dihinakan Rasul, dihinakan umat, hilang. Nanti kita bakal dimuliakan oleh Allah. Dan sini yang kedua, yudhum jannah tajri min al-anhar. Itu dua. Di akhirat kelak kita akan masuk surga. Bukannya di akhirat, di dunia juga. Orang tadi yang merasa hina, merasa butuh kepada Allah, zillah, merasa dirinya rendah, dan dia memunculkan sifatul ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah. Kan itu syarat Pak. Syarat yang ibadah kepada Allah itu kan merasa dirinya dhaif. Syarat ibadah kepada Allah taubat yang merasa dirinya banyak dosa. Waduh Pak, itu luar biasa manfaatnya. Maka sehingga maksiatun aurasat dhillan wabtikoron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Kalau kita maksiat, punya dosa, kemudian memunculkan rasa kita hina dan butuh kepada ampun Allah, itu lebih baik daripada taat yang muncul rasa sombong dan takabur, bahkan bangga diri. Nah, itu tidak ada apa-apanya. Sebab itu bertentangan dengan sifat Allah. Takabur itu hanya milik Allah, bukan milik hamba. Hamba itu harus dhillan waftikoron. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan kita dengan situasi sekarang ini sehingga dimuliakan tetap kita oleh Allah, meskipun orang lain sudah dihinakan, dicemoohkan, ditertawakan dengan adanya pandemi. Gak apa-apa, mau maka tidak mana ditertawakan. Kata seorang, ini sudah terkendali, seorang bilang belum terkendali. Jadi memang analisanya berbeda, padahal satu kandang, ada begitu kan, jadi tertawakan orang. Nah, yang sudah begitu kalau tobat pasti Pak diberi manfaat ya Allah. Kalau tobat, karena kesalahan itu siapa saja bisa Pak. Jangan salah rakyat saja yang disalahkan, pejabat tidak. Jangan. Bapak sekarang kalau lihat polisi kan menangkap orang yang mencuri ya, yang salah.
menangkap orang yang bajingan gitu, yang mata keranjang, yang pelacur. Tapi apakah polisi juga tidak bisa berlaku salah? Kan sudah tadi definisinya. Kalau dia manusia, makhluk nisyan, pasti bisa saja dia lupa dan salah gitu. Nah itu, jadi sekarang masalah salah dan masalah benar itu ada di mana saja. Makanya tadi yang paling benar at-tawwabin. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia berlaku salah, berlaku khata', salah persepsi, siapa saja bisa. Tapi khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya yang salah, yang tobat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita kalau ingin khairul khata'in, yang salah tapi baik, tawabun, sadar diri kita salah, insya Allah. Tapi umumnya orang kan tidak sadar ya, maaf ya, umumnya ya enggak. Kalau tidak sadar itu di dalam tafsir namanya as-soma bil khata', membabi buta di dalam kesalahan. Ya, sekali lagi. Jadi kesalahan itu bisa di mana saja terjadi. Nah, kemudian ayat ini juga berkaitan asbab nuzul menurut para kaum sahabat. Ada satu cerita itu dijelaskan oleh Imam bin Mas'ud. Kenapa bisa terjadi ini ayat, jadi supaya manusia tobat. Ya, menurut Ubay bin Ka'ab, katanya saat itu ada suatu persoalan ya di dalam zaman Rasulullah, karena Rasulullah menyampaikan sinyalemen dari zaman akan terjadi begini, lalu ada yang mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa di akhir umat Nabi Muhammad sebelum hari kiamat itu akan ada 3 pelanggaran besar. Yang pelanggaran ini dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Rasul, dikutuk oleh manusia, dan semua manusia yang dikutuk mengutuk juga pelanggaran besar itu. Pertama, dijelaskan tadi dalam riwayat Abi Ka'ab itu, dianya nikah rajul imro'atahu aw amatahu fi duburiha. Kalau sekarang disebut sodomi. Jadi ada seorang hubungan istri atau dia punya amat bukan dari farjinya tapi dari duburnya. Persoalan ini kalau dilegalkan, kalau sampai dilegalkan, ini persoalan berat dan dikutuk oleh Allah, baik yang melakukannya atau melegalkannya. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua itu nikahul mar'ah, nikahul rajul disebut gay, laki-laki sama laki-laki itu dikutuk oleh Allah, oleh Rasul, oleh semua makhluk dan semua atau sama manusia yang sehat. Karena itu perbuatan ini akan muncul dan akan dilegalkan gay itu. Ya, Bapak mungkin sudah tahu negara mana saja yang sudah melegalkan gay, boleh nikah laki-laki sama laki-laki. Jangan-jangan kita juga kena ada liberal sehingga dibolehkan. Ini sudah pelanggaran besar. Yang ketiga, nikahul mar'ah lil mar'ah, yaitu lesbi. Kalau lesbian itu artinya perempuan sama perempuan. Ini sebenarnya akibat yang disebut fahisyah, kekejian dari zaman sejak Nabi Lut. Atatuna rijal sahwatan biduni nisa. Kenapa kamu malah hubungan laki-laki sama laki-laki? Penyimpangan berat itu. Bukan perempuan yang kamu senangi, bukan laki-laki. Sehingga itu nanti akan terjadi lagi, muncul seperti zaman dulu, dan akan ada yang melegalkan seperti kaum Nabi Lut. Sebab Nabi Lut kan berhadapan dengan orang-orang yang melegalkan gay atau sodomi, atau laki-laki sama laki-laki. Makanya jika muncul ini, maka walaisa haula'i salatun ma aqamu hatta yatubu ila Allah taubatan nasuha. Apapun yang dilakukan oleh muslim yang tadi melakukannya atau yang melegalkannya, meskipun dia sholat, ibadah apapun, tidak akan diterima oleh Allah. Bukan hanya yang melakukannya, yang melegalkannya, bukan hanya yang melakukan melegalkan, yang membiarkannya, tidak akan diterima sholatnya. Hatta yatubu ilallah taubatan nasuha, sehingga semuanya tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat.
Makanya bersyukurlah kita ada anjuran dari ulama sekarang, tobat nasuha, tobat nasional, bermacam tobat. Dan alhamdulillah ini satu jawaban konkret, sebab umat Islam tidak hanya berpaham qadariyah, cukup mengobati corona atau COVID-19 dengan obat yang katanya obatnya sudah ketemu atau belum, saya nggak tahu. Kalau tahu ada obatnya tidak cukup, tetapi harus dengan doa ditambah dengan taubat, bermohon kepada Allah agar penyakit itu hilang. Itu kan di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Inna dzalika 'ala yasir. Kan awalnya itu ma'asoba min musabit bil adi. Walaupun yang pun tidak ada musibah secara mendunia pandemik, baik musibah yang secara mendunia pandemik atau pada diri kamu, ila fi kitabin mubin. Sudah ditulis Allah. Min qabli an nabruha, sebelum terjadi pandemik sudah ditulis. Kalau itu memang Allah yang membuat perencanaan, Allah yang menakdirkan, kan gampang saja kita. Ya Rob, hilangkan ini corona. Kau yang menurunkan corona, hilang muni penta ke Allah mah. Nah, eta jelema mentana ke Allah nasuha tidak? Tidak itu. Mentana ke Allah ngaduanya nasuha tidak? Benar-benar tidak. Jangan-jangan ngaduanya tobatnya diplomasi. Maaf ya. Jadi ini yang dimohonkan tobatan nasuha, shadiqatan wa jazimatan. Benar-benar tobat, benar-benar mohon kepada Allah, dan jazimatan disertai dengan keyakinan bahwa itu semua dari Allah dan Allah yang bisa menghilangkannya. Begitu Pak. Jadi kita harus tahu sejarahnya kenapa sholat nasuha, dan semua kejadian ini kan akibat kesalahan kita. Yang baik apa yang buruknya ini kan ayat syariat. Kalau yang baik semua dari Allah, meskipun kul min indillah, semua datang dari Allah. Bismillah. Jadi begitu ya. Kemudian saya akan memberikan tadi sebuah gambaran begini. Kenapa kita harus tobat dan mengaku salah? Jangan pun kita ya menghilangkan, maaf, dosa kita mungkin tidak sebesar orang yang membunuh 99 sampai 100. Tidak mungkin seperti apa yang dikisahkan dalam kisah para sahabat. Itu zaman Anas bin Malik. Ada namanya Aba Iyas. Ya. Aban bin Iyas ini ya dia pergi sama Imam Malik. Kemana perginya? Ke Basrah. Begitu datang ke Basrah, lalu dia masuk ke pasar. Tiba-tiba di Basrah itu melihat jenazah diusung oleh 4 perempuan. Kan biasanya mengusung jenazah itu siapa? Laki-laki. Kok ini aneh? Jenazah diusung oleh 4 perempuan. Lalu Aban bin Iyas di hatinya, semoga saya menjadi yang kelima. Kok malu gitu, ada perempuan mengusung jenazah. Lalu dia nyamperin ke situ. Nah, ikut ke nganter jenazah. Datanglah ke satu musola, mau disolatkan itu si mayitnya itu. Lalu kata Aban bin Iyas, kalian kenapa ini mengusung hanya perempuan? Apa di Basra tidak ada laki-laki? Nah, itu pertanyaan begitu. Nah, melihat ada seorang laki-laki, ya wanita yang 4 ini kan tahu hukum. Ya, kalau ada laki-laki 1 saja harus jadi imam. Oh, kan ada yang imam. Ya, terpaksa Aban Bias jadi imam. Setelah imamin jenazah, melihat ke belakang ada seorang yang nangis. Seperti berdua yang kencang ngaduanya itu. Tiba-tiba beres ngadua, senyum. Malah penasaran dia. Biasanya kan orang kalau ditinggalkan itu nangis semua. Apalagi dia ngasihkan sama anak, itu bisa 2-3 hari. Ini mendua nangis kok tiba-tiba senyum. Apalagi seorang laki-laki, coba kamu ditanggung pemajikan, cerik pasti. Tapi ya cerik laki-laki, dinate nama. Ya segitulah. Kalau perempuan mah beda Pak. Perempuan itu kalau sudah nangis lama. Tapi ini enggak. Nah, jadi tanya, coba ceritakan kepada saya kenapa ini bisa begini. Maka kata seorang perempuan yang tadi nangis kemudian senyum, dia bilang begini, ini sebetulnya hada ibni ma taraka syai'an minal ma'asi ila fa'ala. Ini anakku selalu maksiat, tidak pernah dia tidak maksiat setiap hari. Tetapi dia sebelum meninggal 3 hari sakit,
kemudian berwasiat kepada saya 4 hal. Apa wasiatnya? Kata si laki-laki yang meninggal, "Mah, nanti kalau saya meninggal jangan dikasih tahu tetangga, jangan dikasih saudara, pasti tidak akan datang dan saya dimarahi. Udah, jangan dikasih tahu, baik saudara baik tetangga." Satu wasiatnya. Yang kedua, wasiat kedua, tulislah lafaz la ilaha illallah di dalam khatamku, dia punya cincin atau punya benda, lalu nanti letakkan di kapanku. Mudah-mudahan dengan sebab ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah merahmati saya. Yang ketiga, injakkan kaki mamah kepada muka saya dan harus ngomong begini, hadza jazaa'u man asallah, ini adalah balasan orang yang maksiat kepada Allah. Injak muka saya oleh kaki mamah. Itu 3 wasiatnya. Yang keempat apa? Mah, kalau nanti saya sudah wafat, ya kuburkan saya dan mendoa kepada Allah. Angkat 2 tangan mamah kepada Allah dan ucapkan begini, ini raditu anhu pardi ya Rabb, saya ridho ditinggalkan anak saya ini, tapi engkau ya Rabb, engkau harus meridhoi juga kepada anak saya. Itu wasiat anaknya begitu, Pak. 4 hal tadi. Nah, kemudian kata Aban bin Iyas, oh begitu ceritanya. Jadi berwasiat, makanya kata si perempuan itu, semua wasiatnya saya laksanakan. Dia tadi ingatkan, nangis, kemudian senyum. Jangan-jangan itu di hati si Aban bin Iyas. Maka kemudian lanjutkan, itu tadi ker mamah sedang saya ngadua, kenceng saya ngadua, nangis, tiba-tiba saya mendengar suara anak saya. Suara anak saya ngomong begini, ya ummah qad kalamtu ala rabbin karim rahim qaidudban, saya sudah sampai kepada Allah dan saya diterima oleh Allah, diterima oleh bumi, sudah pergi. Mendengar bahasa itu dari anaknya, senyum dia. Kata si Aban bin Iyas, ini gara-gara tadi mendengar bahwa anaknya sudah diterima oleh Allah, padahal tukang maksiat. Apa hikmahnya, Pak? Berarti hikmahnya pertama, orang yang maksiat itu jangan pesimis, harus optimis. Tidak ada yang rasa pesimis, optimis akan diampuni Allah. Yang kedua, apa hikmahnya? Dia harus sayang sama orang tua tadi, dan sampai minta diinjak mukanya. Ini balasan orang yang maksiat. Dan ketiga, tetap kita harus minta doa sama orang tua. Nah, ini hikmahnya tadi. Dan tentu yang keempat tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selalu ditempelkan di dalam jenazah. Kalau kita makan punya jenazah pakai la ilaha illallah, malah diiring. Wa ala millati Ibrahim yusaitullah kalau thabit la ilaha illallah, terus itu memang disunahkan. Kalau ada jenazah diiring dengan la ilaha illallah, itu datang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kaitan bahwa inna rahmati wasiat ghadabi, bahwa rahmat Allah kepada Allah, inna rahmatku itu meliputi semua kesalahan, kemurkaanku. Kalahlah kemurkaanku dengan rahmat. Dengan sebesar apapun dosa, kalau Allah sudah rahmatnya datang, insya Allah tadi akan mendapatkan karunia besar, ampunan dosa dan lain sebagainya. Ini manfaat salah satunya dari kalau kita sadar diri kita melakukan salah, seperti tadi seorang anak yang wasiat kepada ibunya. Kemudian kalau dilihat ayat ini, Pak, ayat selanjutnya, coba Pak lihat. Di ayat selanjutnya kan ada, selain kita masukkan nanti yaumul la yuhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan menghinakan kepada Nabi dan orang bersama Nabi, artinya umat Nabi Muhammad nanti akan mendapat kemenangan. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahayanya akan menyinari bas'a bainihim. Ini kan ada sejarah, Pak. Ada sejarah ketika Rasulullah SAW didengar oleh para sahabat. Awalnya begini, Pak. Ana awwalu may yu'dan lahu fi sujud. Rasul bersabda, aku yang pertama kali diperintahkan sujud di alam mahsyar nanti. Panas, Pak, di mauqif. Apalagi mahsyar panas, aku yang pertama diperintahkan sujud, laku aku sujud. Tetapi Rasul bersabda, wa ana awwalu may yu'dan lahu bi ra'si, dan aku juga yang diperintahkan Allah pertama mengangkat kepala. Begitu aku angkat kepala, ini Rasul sedang khutbah, Pak. Anduru baina yadaya, saya melihat di hadapanku, a'rifu ummati mimil umam, saya melihat umatku berada di tengah-tengah umat yang banyak. Wa andur an yamini, begitu saya melihat ke kanan, saya juga melihat umatku berkerumun sama umat-umat yang banyak. Ada gitu.
Kemudian melihat sebelah kiri juga aku melihat umatku berkerumun sama orang-orang umat Muhammad, termasuk kita, Pak, berkerumun di situ. Lalu ketika sahabat sedang ini ditanya oleh Rasulullah sedang menyampaikan tadi, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa taru ummatak, wa kaifa ta'rif ummatak, bagaimana kau mengenal umatmu di antara umat-umat yang banyak itu? Kata Nabi Muhammad SAW, Gurun Muhajirin, saya melihat itu tangannya bersinar dengan kakinya. Jadi umat Nabi Muhammad itu akan bersinar. Itu akibat positif dari wudhu, cuci muka dan cuci tangan wudhu. Tapi kalau cuci tangan protokol kesehatan, wallah alam, saya belum tahu hadisnya. Kalau cuci muka dan cuci wudhu itu akan bersinar, Pak. Ini menurut hadis Nabi. Gurun Muhajirin namanya, ya. Gurun Muhajirin min asyatur. Dan tidak ada umat yang punya itu. Tidak ada umat yang punya cahaya itu. Dan Rasul sampaikan, a'rufuhum yu'tuna kitabahum biyaminim. Dan aku lihat semua umatku menerima buku dari sebelah kanan. Senang banget mereka itu. Termasuk ya Pak Koko lah, Pak Anton, semua yang hadir. Ya semua menerima dari buku kanan. Saya senang banget itu, kata Rasul. Dan a'rufu simahum bi wujuhihim. Aku juga lihat umatku yang banyak itu kok mukanya bersinar. Simahum bi wujuhihim min asai sujud. Sebab mereka selalu sujud. Arifu binurim yas'a baina aidim. Dan aku lihat umatku itu bersinar, ya, menyinari sinar dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itulah nanti kita insya Allah seperti itu. Jadi ini manfaat daripada tadi orang yang taubat, yang menyadari dirinya salah, insya Allah. Setengah saja tanya Bapak, merasa salah enggak kita? Nah, kalau tidak merasa salah, kafir. Dan merasa salah itu bukan hanya ketika sedang pandemi begini, kapanpun kita harus merasa salah. Apalagi sekarang kita sudah kepanjangan di pandemiknya, ya, dicicil kan, ya, dicicil itu waktunya. Wallah mau kapan saya nggak tahu selesainya. Kalau kita semua merasa salah, tobat nasihat dan tobatan nasional, semua mengaku salah, insya Allah Pak, pandemik hilang. Sebab tadi orang di sini kan yukafir ankum sayyatikum, tafsir kontemporernya Allah akan menutup dan menghilangkan segala hal yang jahat, segala hal yang jelek, segala hal yang merugikan kita, termasuk ya corona, insya Allah. Jadi tafsir kontemporernya bukan hanya yang dihilangkan, yang ditutup kesalahan kita, bukan. Saya itu otomatis Pak, kalau ditutup kesalahan kita, nah itu maka datang yang baik. Tetapi tadi seperti gelas tobat ya Pak, ya. Kalau Bapak sudah tobat, sekarang sudah bersih, seperti nyuci gelas. Manfaatnya kalau diisi dengan teh diminum, atau kopi atau susu. Tetapi Bapak juga terlalu ceroboh dan terlalu error otaknya. Kok gelas kotor diisi air susu? Kan error otaknya. Jadi artinya orang yang mencuci gelas juga kalau disimpan di lemari ya rada kurang bener, oke. Dicuci itu karena mau dipakai. Makanya Bapak lihat nanti di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 119 Pak. Ya, di dalam surah An-Nahl ayat 19, inna rabbaka alladziina amilu su bijalah, sesungguhnya Allah akan bersama orang yang melakukan kejahatan, sumayatubun min ba'di qarib, sumayatubun min ba'di sumatubu min ba'di dzalika wa aslahu. Kemudian setelah mereka berbuat salah, tobat. Setelah tobat wa aslahu, berbuat yang baik. Inna rabbaka min ba'da laghafurur rahim. Kalau kita sudah tobat kemudian diisi dengan yang amal soleh, dengan kebaikan, Allah mengampuni dan berrahmat. Jadi tobatnya diampuni oleh Allah, perbuatan baiknya dirahmati oleh Allah, gitu Pak. Mudah-mudahan ya paham. Jadi setelah kita tobat, ya isilah gitu. Sebab kesalahan itu jangan disikapi dengan negatif, harus positif, gitu Pak. Kalau disikapi dengan negatif terus, Pak, kita frustasi nantinya. Insya Allah, bahkan kalau dicuci terus, kita sholat terus, zikir terus, insya Allah hilang semua dosa kita. Itu tadi dari manfaatnya. Di masa sekarang kita menyadari kesalahan, maka harus diisi dengan perbuatan yang baik. Sholat berjamaah, ngaji terus, zikir terus, puasa terus. Ini pandemik Pak. Baca Quran ulah eureun, mere ulah eureun. Begitu terus, malah bisa ditingkatkan. Jangan dikurangi.
ya bersama biasa lah orang kerjaan pandemik mah ya merek 1.000 2.000 geus masa pandemik mah 1 juta lah gitu namanya itu supaya ada kenceng keluarnya lamun hayang buru-buru reungit ya rada gede gitu. Mungkin ini kaitan dengan tadi kesadaran diri kita banyak salah dan akibat banyak salah maka Allah menurunkan ujian musibah pada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan dan kalau kita dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca doa akibat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.